Dalam rangka memenuhi tugas RBL Fisika Dasar 2A, kami, kelompok 2 TPB 1, mengambil judul Penerapan Motor Listrik pada Pompa Air. Berikut kami persembahkan presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan judul RBL Penerapan Motor Listrik pada Pompa Air yang beranggotakan saya sendiri Dinda Timela Paradiba dengan NIM 122270002 Dan saya Intan Pratama dengan NIM 1227001. dan saya Rahma Saptika dengan NIM 1227003. Dan saya Lisa Widiawati dengan NIM 122270005. Saya Anissa Laili Ramadhani dengan NIM 122270004. Apa itu motor listrik? Motor listrik merupakan salah satu contoh dari banyak jenis penggerak lainnya di industri saat ini. Dengan menggunakan motor listrik sendiri sebagai penggeraknya memiliki keunggulan, yaitu tidak menimbulkan polusi, biaya operasional rendah, dan juga tidak sulit perawatannya. Penggunaan motor listrik juga memanfaatkan pengaturan kecepatan dan kestabilan pada kendaraan yang dapat diatur secara elektronik untuk mencapai hasil yang lebih nyaman atau handal. Motor listrik ini merupakan alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik pada pompa air. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk putaran. Motor listrik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor listrik dengan arus masuk arus AC dan motor listrik dengan arus keluar DC. Pompa air merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik dari mesin penggerak pompa menjadi energi tekanan pada cairan yang dipompa. Pompa air digunakan untuk menyalurkan air. Di dalam pompa air terdapat motor listrik sederhana. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya dalam ilmu fisika yang dihasilkan oleh muatan atau arus listrik yang bergerak dalam medan magnet, yang biasa disimbolkan dengan huruf B besar. Arah gaya ini mengikuti arah ulir sebelumnya, yaitu diputar dengan vektor arah muatan listrik yang disebut V, kemudian magnet B, dan dapat dilihat dari dalam rumus berikut. Rumus yang digunakan dalam gaya Lorentz adalah V sama dengan Q dikali V kali B, yang dimana F adalah gaya Newton, B adalah medan magnet atau Tesla, Q adalah muatan listrik, Coulomb, dan V adalah arah kecepatan muatan. Prinsip dan cara kerja. Berikut bagian-bagian dari motor listrik dan prinsip kerjanya. 1. Baterai yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik, di mana semakin besar tegangannya dalam baterai, maka akan semakin besar juga arus listrik yang mengalir. 2. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang dialiri arus listrik dan timbulnya medan magnet yang menyebabkan kumparan berputar. Artinya, dinamo digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Berikut foto hasil pembuatan alat pompa air sederhana dengan penerapan motor listrik. Keunikan motor listrik. Tidak memerlukan bahan bakar. Motor listrik pada pompa air tidak memerlukan bahan bakar seperti mesin pompa air konvensional, sehingga motor listrik pada pompa air lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Lebih efisien. Motor listrik pada pompa air lebih efisien dalam menghasilkan daya dibandingkan dengan mesin pompa air konvensional. Hal ini
karena motor listrik memiliki efisien yang lebih tinggi dalam mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kelebihan atau kekurangan alat. Kekurangan, biaya yang terlalu besar dalam pembuatan alat. Dinamo rakitan mudah panas, membutuhkan tegangan listrik yang tinggi. Tegangan yang dihasilkan rendah sehingga kecepatan air yang mengalir lambat. Kelebihannya, menggunakan bahan yang mudah ditemukan, menghasilkan desain terbaru menggunakan kabel data, dapat mengalirkan air yang memudahkan, mudah digunakan. Motor listrik pada pompa air mudah digunakan karena hanya memerlukan sumber daya listrik untuk beroperasi. Saran pengembangan. Yang pertama, penggunaan baterai. Pompa air dapat dioperasikan dengan menggunakan baterai sehingga tidak perlu terhubung dengan sumber listrik utama. Hal ini akan memudahkan pengguna pompa air di daerah yang sulit terjangkau oleh jaringan listrik. Yang kedua, integrasi sistem kontrol otomatis. Sistem kontrol otomatis dapat diintegrasikan pada pompa air untuk mengoptimalkan penggunanya dan mengurangi konsumsi energi. Yang ketiga, penggunaan panel surya. Panel surya dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk mengoperasikan motor listrik pada pompa air. Yang keempat, peningkatan daya tahan dan keandalan. Motor listrik pada pompa air dapat ditingkatkan daya tahannya dan keandalannya dengan menggunakan material yang lebih tahan lama dan teknologi yang lebih canggih. Demikian video presentasi RBL kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.